hingga membuat dewa itu sangat ternyuh dan sangat sayang pada Resi Siddhimantra. Akhirnya dewa memberikan upah atau bebungah atau semacam ganjaran gitu. Diberilah Mas Picis Rajabrono. Ya. Mana uang saya? Mana uang saya? Kamu kan kalah. Kalau saya kalah kan saya bayar. Sekarang kamu yang kalah harus bayar saya. Lah, akhirnya saking jengkelnya teman-teman itu ngancam sama Manik Angkeran. Kalau kamu tidak bayar hutang kamu akan bunuh. Tak bunuh kamu. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah terbelahnya Pulau Jawa dan Bali. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran tentang kisah tersebut. Langsung aja kita tanyakan ke Bopo Sutrisno. Bopo, ini gini Bopo, tolong Bopo ceritakan tentang kisah Manik Angkeran Bopo, yaitu terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Mohon Bopo ceritakan Bopo biar saya dan pemirsa tahu bahwa cerita tersebut. Ya, terima kasih Mas Ari Bayu yang telah dengan rendah hati gitu, minta tahu itu sama dengan rendah hati Mas. Karena apa? Kalau minta tahu, tanya itu ibarat kita menyadari atau kita tidak membatasi kita. Karena apa? Yang sifat sudah tahu itu lebih baik punya sifat tidak tahu dan mau bertanya pada orang lain. Nah, adilnya dari saya harus menjawab sebuah pertanyaan dari Mas Ari Bayu. Mas Ari Bayu yang saya sayangi dan teman-teman yang hadir di studio dan teman-teman Napak Tilas Budaya Nusantara yang selalu setia, salam rahayu untuk teman-teman. Ya, baik. Kisah terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Memang dulu Bali dan Jawa itu masih jadi satu, Mas. Pulau itu bahasa sekarang. Dulu adalah tanah atau tempat tinggal itu bahasa sekarang modern dinamai pulau gitu ya. Gitu ya pokoknya. Lah, saat itu Mas, terlepas percaya ataupun tidak, ya toh, itu orang-orang masih menganut kadewan. Apa itu kadewan? Ya, itu apa? Orang masih menganggap bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah dewa. Ya, itu versi tempo dulu. Memang tidak usah diperdebatkan dengan sekarang. Ya. Lah, karena pertanyaan Mas Ari Bayu tentang kisah itu, ya saya akan ceritakan tentang kisah-kisah itu, ya toh? Ya, gimana Bapak? Saat itu kerajaan Dindaha, Mas. Dindaha ya? Dindaha ya, kerajaan yang arif dan bijaksana. Di negara itu ada seorang resi yang rajin beribadah, tansah nyembah marang sing gawe urip, katakanlah tansah hanya abdikan hidupnya untuk sesembahan. Lah, saat itu kan dewa. Lah, saking rajinnya beribadah, Resi Siddhimantra itu walaupun masih muda, dia sudah mendapat gelar resi. Resi itu resik, gitu. Resik itu bersih dari duniawi. Berarti hanya menyembah yang menciptakan dirinya. Lah, mungkin kalau ilmu sekarang wirid. Nah, mungkin ilmu sekarang dia semedi, gitu. Itulah pertapan itu istilah orang yang selalu wes pokoknya gak mikir liyane Mas. Sing dipikir ya omong kanggo sing gawe urip. Gitu lah ya. Resi Siddhimantra ini berhubung dia itu seorang yang sangat meluangkan waktunya betul-betul hidupnya untuk
dewa saat itu ya, hingga membuat dewa itu sangat ternyuh dan sangat sayang pada Resi Siddhimantra. Akhirnya dewa memberikan upah atau bebungah atau semacam ganjaran gitu. Diberilah Mas Picis Rajabrono. Itu apa Mas Picis? Mas Picis Rajabrono dalam bahasa sekarang adalah hidup berkemewahan gitu. Dikasihlah, kalau orang dulu Mas, kalau mempunyai emas banyak, itulah ukurannya orang yang senang. Kalau sekarang kan banyak duit. Nah, dengan punya duit kita bisa beli gedung. Lah, zaman dulu emas ya. Resi Siddhimantra itu setelah dia bersemedi dikasihlah Mas Picis atau harta benda dari dewa, yaitu rajanya dewa yang bernama Adiguru. Ya, lalu pulanglah seorang resi itu. Di sisi lain dia punya banyak harta pemberian dari dewa tadi. Dia juga mempunyai seorang istri yang cantik jelita, cantik Mas istrinya. Lah, setelah dia berjalan cukup berumah tangga, membina rumah tangga antara Resi Siddhimantra dan istrinya, dikaruniai seorang bayi laki-laki, dan bayi tersebut pria, ya. Beri nama Manik Angran. Nah, seperti pertanyaan sama tadi, siapakah Manik Angran? Jawabannya adalah Manik Angran adalah anak seorang Resi Siddhimantra. Setelah remaja, Mas, nah, orang tuanya yang hobi atau gemar beribadah berbeda 190 derajat dengan Manik Angran. Manik Angran itu hobinya judi, adu ayam, kertu, pokoknya yang bernuansa yang judi. Jelek gitu ya. Nah, ini pokoknya hobinya judi, Pak. Dari hobinya judi itu, Mas, apapun dipertaruhkan. Nah, dan lawan-lawan judi dia tahu kalau Manik Angran itu bodoh. Dalam ilmu judi bodoh, tahu dimanfaatkan dan selalu kalah. Dan dia berani utang untuk modal judi itu. Nah, judi dan utang, dan akhirnya teman-teman yang dipinjami uang tadi kan nagih. Ya. Mana uang saya? Mana uang saya? Kamu kan kalah. Kalau saya kalah kan saya bayar. Sekarang kamu yang kalah harus bayar saya. Lah, akhirnya saking jengkelnya teman-teman itu ngancam sama Manik Angran. Kalau kamu tidak bayar hutang, kamu akan bunuh. Tak bunuh kamu. Gitu kan? Oh iya. Lah, akhirnya dengan ketakutan tinggi, Manik Angran melaporkan itu kepada orang tuanya Resi Siddhimantra tadi, mengatakan kalau dia tuh banyak utang di mana-mana, tapi utang bukan untuk makan, tapi untuk judi. Terus gimana Bopo reaksi orang tua? Ingin tahu? Ya, tapi sebelum Bopo melanjutkan cerita dari Bopo, silakan. Oh iya, Mas Adiwi, terima kasih. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran gimana reaksi orang tua Manik Angran, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana, Bopo? Gini, Mas Aribayu. Setelah Resi Siddhimantra mengetahui tangisan dari seorang Manik Angran yang dikejar-kejar orang nagih hutang, bahkan mau dibunuh kalau tidak dibayar hutangnya, akhirnya karena apa? Tahu simpanan seorang Siddhimantra tadi diberikan sedikit, tapi ya tolong ya jangan dihabiskan, diberikan tadi. Mas-masan tadi toh diberikan. Dengan berjalannya waktu, bahkan Manik Angran tidak hanya minta, Mas, langsung mencuri, langsung ngambil sendiri. Malah ngambil sendiri. Nah, akhirnya habislah dengan berjalannya waktu simpanan mas-masan tadi yang dimiliki orang tuanya Resi Siddhimantra dicuri oleh Manik Angran dan habis, dan ternyata minta lagi sama orang tuanya. Bapak, saya minta harta lagi karena hutang saya banyak. Akhirnya Resi Siddhimantra pergi ke tempat semedinya. Dalam semedi mendapat wangsit. Tahu wangsit? Ya, gimana? Wangsit itu adalah bisikan dari dewa. Apa yang harus dilakukan, dikasih petunjuk lewat semedinya tadi. Resi Siddhimantra diberikan petunjuk oleh dewa agar naik ke Gunung Agung, tepatnya di bibir kawah Gunung Agung. Nah, berhubung dia seorang yang resik atine, ya, dia dengan membawa piranti atau alat seorang resi dengan lonceng dibunyi-bunyikan tepat di bibir kawah Gunung Agung,
keluarlah naga. Naga itu besar sekali dan ditanya, ada apa kamu datang ke sini? Ditanya oleh naga tadi. Lah, mungkin seorang resi ini berangkatnya itu sudah banyak cobaan, Mas. Banyak genderuwo, banyak setan dalam perjalanan menuju ke kawah Gunung Agung tadi. Banyak cobanya. Banyak cobaan sekali, Mas. Wah, pokoknya sangat menakutkan dan seram sekali keangkeran Gunung Agung. Gitu. Oleh naga pesugih akhirnya diberikan mas-masan dengan cara menggoyangkan tubuh ular itu. Datanglah mas-masan koin emas dari tubuh naga pesugih tadi dan uang itu dibawa pulang oleh Resi Sidimantra bukan hanya di satu wadah, bahkan ngantek kaboten. Terlalu berat emas itu ya. Ya dibawa pulang, namun oleh naga pesugih memberikan pesan. Ya, apa? Resi Sidimantra, gunakanlah uang atau koin emas ini seperlunya, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, itu aja ya. Sampai rumah, Mas, diketemuilah anaknya si Manik Angkeran itu agar untuk bertobat. Jangan dilanjutkan, kamu suka judi, suka main, toh apa yang kamu dapat? Hartaku habis, kamu curi. Kali ini emas-emasan ini gunakanlah seperlunya. Maksud dari Resi Sidimantra ada tidak digunakan untuk berjudi tapi untuk kehidupan karena sudah menginjak remaja, ya toh? Ya ternyata, Mas, janji hanyalah janji. Yang ngakunya mau bertobat, yang ngakunya mau kapok, ora ilok istilahnya, gak mbaleni neh, tobatnya ternyata tobat sambel. Akhirnya Manik Angkeran menggunakan harta pemberian orang tuanya yang diminta dari naga pesugih tadi digunakan untuk judi lagi. Judi lagi, ya toh? Judi lagi, dasar dia bodoh, tidak pinter judi. Ya, namanya judi tetap kalah ya, Mas. Judi itu akeh kalahnya timbang menangnya ya, Mas. Ya, akhirnya judi kalah lagi dan dia bingung, gimana ini kok habis lagi. Lah ada bisikan atau tetangganya yang kebetulan tahu kalau kepergian Resi Sidimantra itu pergi ke kawah Gunung Agung. Akhirnya si Manik Angkeran menyelinap ke tempat semedinya orang tuanya, membawa lonceng itu dibawa naik ke kawah Gunung Agung. Lah, seorang resi atau seorang resi di mantra tadi tentu beda mentalnya dengan seorang Manik Angkeran. Manik Angkeran lihat kresek aja takut, gitu. Kalau bayangan hitam takut. Lain dengan resi tanpa takut sekalipun. Namun begitu dengan tekad yang tinggi seorang Manik Angkeran datang ke Gunung Agung. Tepat sampai di bibir kawah Gunung Agung, malah membunyikan lonceng itu, Mas. Dibunyikan. Nah, kan seorang naga pesugih tahu, mungkin dikira yang manggil adalah Resi Sidimantra. Nah, naga keluar dari kawah Gunung Agung dan keluar. Siapa kamu, anak muda? Saya adalah Manik Angkeran, anak Resi Sidimantra. Ngapain kamu datang ke sini? Tanya oleh naga tadi. Saya diutus oleh orang tua saya, Resi Sidimantra, untuk meminta harta kepada sampean naga pesugih. Benar itu yang nyuruh orang tua kamu? Ya. Akhirnya dengan menggerak-gerakkan ekor, atau ekor naga itu gerak-gerakkan, banyaklah sekali emas-emasan yang keluar, koin emas yang keluar dari ekor naga tadi. Melihat situasi seperti itu, seorang Manik Angkeran tahu kalau ekor naga itu ternyata sumber harta atau sumber koin emas. Lah, tanpa sepengetahuan naga itu dipotong ekornya, dipotong oleh si Manik Angkeran itu. Lah, lalu dibawa lari, Mas. Wah, muarah tuh naga ini. Muarah, bingung dia. Kenapa kok berani motong ekor saya? Kan dia ada kasih emas-emasan lewat orang tuanya. Saya kasih kamu kok masih dipotong ekornya. Padahal naga itu tahu kalau dia itu bohong. Bohong kalau yang nyuruh bukan ayahnya. Tapi tetap diberikan. Dikasih tuh, tapi meskipun dikasih tetap dipotong ekornya. Lari, Mas. Nah, lari dan naga ini mengejar. Namanya naga itu kan seperti ular kampung, Mas. Kalau ekornya terpotong, tidak mungkin dia larinya kencang. Itu tidak naga, tidak ular kampung. Ular kecil pun kalau ekornya protol, tidak bisa lari kencang gitu, karena kuncinya ada di ekornya. Lah, di saat mengejar itu, Mas, saat mengejar itu naga itu tidak mampu mengejar karena terbatasnya
ekor terputus tadi. Lalu jejak Mane Angkeran, jejak kakinya dengan kesaktian naga itu disemburlah jejak kaki itu, dan api itu mampu mengikuti larinya seorang Mane Angkeran. Jadi melewati jejak kakinya itu loh Mas. Jadi sembur wus gitu, api keluar dari mulut naga, dan api itu mengejar kemanapun larinya seorang Mane Angkeran, dan terkejarlah, dan Mane Angkeran mati terbakar hangus. Ya, akhirnya gitu. Lalu gimana? Orang tuanya bingung Mas. Sisti Mantra dan istrinya bingung, kemana anak saya? Kok nggak ada nih? Gimana ini? Nah, dicari, dan oleh tetangganya yang memberikan informasi ke Mane Angkeran tadi mengatakan bahwa hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu, anakmu telah pergi ke Gunung Agung. Nah, disesuaikan dengan Resi Siddhi Mantra, loncengnya di rumah kok enggak ada. Dia pasti dibawa oleh Mane Angkeran. Ya, akhirnya datanglah Resi Siddhi Mantra naik ke Gunung Agung. Sampai tengah perjalanan tahu loh, ini kok ada orang gosong. Ya, ada orang gosong, siapa ini? Setelah dilihat, dijelaskan dengan dekat, ternyata itu yang gosong bukan orang lain melainkan Mane Angkeran. Akhirnya Mane Angkeran mati, lalu orang tuanya langsung bersemedi di tempat itu juga. Bersemedi minta agar Mane Angkeran dihidupkan kembali. Nah, di saat semedi itulah Mas, naga yang mempunyai ekor tadi keluar mengatakan bahwa anakmu Mane Angkeran telah menipu saya dan dia berani memotong ekor saya. Terus bagaimana naga pesugih? Saya minta tolong anak saya satu-satunya ini, tolonglah hidupkan, tolong ampuni anak saya. Oleh seorang Resi Siddhi Mantra tadi. Akhirnya naga pesugih meminta imbalan. Resi Siddhi Mantra, akan saya hidupkan anak kamu Mane Angkeran dengan syarat kamu bisa menyambung ekor saya yang dipotong oleh anakmu yang saat ini tidak bisa nyambung ekor saya. Dengan kesaktian seorang Resi Siddhi Mantra yang bersemedi minta kekuatan sama dewa saat itu, gitu. Saya sampaikan tadi zaman Kadewan, gitu. Dengan izin para dewa saat itu dan meyakini bahwa kemampuannya akan diizinkan oleh para dewa, akhirnya ekor naga yang berbentuk mahkota tadi yang diubah ke keluar emas tadi tersambunglah kembali. Nah, dan naga itu berterima kasih pada Resi Siddhi Mantra dan memilih meninggalkan Resi Siddhi Mantra dengan berpesan tidak ada urusan lagi. Akhirnya bangunlah seorang Mane Angkeran yang telah dihidupkan oleh naga tadi sebelum meninggalkan, gitu. Mane Angkeran nangis. Bapak, saya minta maaf, saya telah durhaka. Bapak, saya minta maaf. Mengingat sepak terjang anaknya yang selalu berbohong, akhirnya Resi Siddhi Mantra memutuskan. Ya, apa? Memutuskan bahwa seorang Mane Angkeran tetap diakui itu anaknya. Diakui adalah darah dagingnya. Namun mulai saat itu Mane Angkeran dan Resi Siddhi Mantra tidak bisa hidup berdampingan. Lalu oleh Resi Siddhi Mantra dengan kesaktiannya, dengan tongkat yang dipegangnya, digariskan tepat di depan Resi Siddhi Mantra dan di depan di antara Siddhi Mantra dengan Mane Angkeran. Akhirnya bekas goresan tongkat tadi keluarlah air. Air semakin deras dan semakin melebar, gitu. Dan melebar, yang satu di sebelah timur, yang satu sebelah barat. Oleh masyarakat setempat, tempat itu menjadi Selat Bali, gitu. Yang Resi Siddhi Mantra ikut di Bali dan Mane Angkeran tinggal di Jawa, dan itu tidak diperlukan. Yang jelas itu adalah awal muasal terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Dulu Jawa semua, gitu. Setelah terpisah menjadi Bali. Nah, sampai sekarang itu, sampai tadi penyeberangan itu kan
sampai sekarang masih ada. Itulah legenda yang kami sampaikan, kisah asal muasal terjadinya atau terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Jadikanlah pelajaran bahwa seorang Manik Angkeran itu adalah perbuatan yang layak untuk tidak ditiru. Ya, bagaimanapun kearifan seorang Resi Siddhimantra patut diajeng jempol. Bukan maksud lain, ya, karena saat itu kita zaman kadewan, maka dari itu saya sampaikan tadi dengan bahasa-bahasa saat itu adalah sembahannya adalah dewa. Demikian tadi Mas Aribayu, dan kurang lebihnya dalam saya menyampaikan terjadinya asal muasal terpisahnya Bali dan Jawa. Kalaupun nanti ada versi yang lain, Mas Aribayu ya, sudilah kiranya saya mohon maaf dan yakin saja bahwa versi orang lain belum tentu salah dan saya belum tentu benar. Janganlah jadikan perbedaan versi saya dan versi orang lain untuk jadi permasalahan, namun kita jadikanlah persamaan yang saling dibutuhkan, yang saling mengisi, untuk saling mengingatkan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi, Mas. Terima kasih Bapak atas kisah yang tadi, sangat menarik sekali Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Bapak Sutrisno tentang kisah terpisahnya Pulau Jawa dan Bali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napaktilas Budaya Nusantara.